Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Yohanes 20 ayat 9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara yang terkasih, ada sukacita yang besar. Mengapa? Karena Yesus Kristus telah bangkit di hari yang ketiga dan kuburnya kosong. Kebangkitan Kristus berarti kemenangan iman percaya kita sebagai pengikut Kristus, dan ini merupakan penggenapan dari nubuat mengenai Mesias yang tertulis dalam Mazmur 16 ayat 10. Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Saudara yang terkasih, apabila Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita, dan kita pun masih hidup di dalam dosa. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka Injil hanyalah sebuah cerita dongeng belaka, dan sia-sia Injil diberitakan ke seluruh penjuru dunia ini. Tetapi dengan kebangkitan Kristus yang kita rayakan, ini berarti Injil adalah ya dan amin. Itulah sebabnya Injil harus diberitakan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya dan juga kepada saudara dan saya yang saat ini mendengarkan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 15 dan 16. Saudara, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kelahirannya dan kematiannya juga akan menjadi sia-sia, sehingga salib hanya akan menjadi akhir yang tragis dari kehidupan Yesus Kristus di bumi. Saudara, kebangkitan Kristus telah memberikan kepastian bahwa di balik kematian ada kehidupan. Amin. Saudara, hal ini juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi dengan kebangkitan Kristus ada jaminan bahwa kita yang percaya pasti akan dibangkitkan dari kematian dan beroleh kehidupan yang kekal. Rasul Paulus menasihatkan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tapi sampai saat ini masih saja ada orang Kristen yang begitu mudahnya menjual imannya demi jabatan, menjual imannya demi harta, menjual imannya demi populariti, menjual imannya juga demi pasangan hidup. Keselamatan mereka tukarkan dengan kemewahan dan kenikmatan dunia yang sesaat saja. Saudaraku, karena itu ingatlah, kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti bahwa Dia adalah Tuhan, dan bukti bahwa Injil Kristus adalah kebenaran sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seluruh orang percaya di muka bumi ini bersyukur memuliakan Tuhan karena kebenaran berita Injil. Yesus Kristus telah bangkit. Kami bersyukur dan memuliakan nama Tuhan karena segala sesuatu yang Engkau nyatakan di dalam Alkitab semuanya digenapi oleh Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Termasuk kami bersyukur karena keselamatan hidup yang Engkau anugerahkan. Semua pemberitaan Injil pun Engkau sendiri yang meneguhkan dengan kebangkitan-Mu. Hidup kami diselamatkan, dan kami percaya jaminan itu disediakan bagi setiap orang yang mengikut Kristus Yesus dan menjadikan Engkau
Tuhan dan Juru Selamat, dan semua diteguhkan dengan kebangkitan Engkau dari antara orang mati. Hari ini kami memuliakan nama-Mu dan berterima kasih untuk segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kebangkitan Engkau adalah bukti bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan juga bukti bahwa Injil Kristus adalah kebenaran yang sejati. Semua firman Allah yang kami dengarkan hari ini, meteraikanlah dalam hidup kami dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.